Halo semua, kembali di channelnya CFMZ. Kali ini teman-teman yang akan saya bahas adalah sesuatu yang mungkin berbeda dari video-video sebelumnya. Dimana selama ini saya selalu membahas tutorial seputar YouTuber pemula, seputar YouTube. Dan tema ini sudah banyak sekali orang-orang yang membahas. Tapi ujung-ujungnya adalah yang dibahas mengenai cara menggunakan SEO, cara menggunakan trik upload video, ada juga bagaimana mengupload video yang re-upload tapi bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Ini banyak sekali dilontarkan oleh konten kreator yang membahas seputar YouTube. Nah, dari situ saya berinisiatif untuk mencoba sesuatu yang baru. Yang sebelumnya saya selalu membahas cara menambah jam tayang, cara menambah subscriber, cara menambah viewers. Dan kali ini yang akan saya bahas berbeda dari sebelumnya. Mungkin buat teman-teman yang lain yang pernah menonton video-video di channel saya yang satu lagi yang sudah monetisasi, pasti kalian tidak asing lagi. Yang saya bahas adalah seputar keuangan dan berkaitan dengan pinjaman online. Dan kali ini saya akan mencoba membuat sesuatu yang baru di channel ini, yaitu membahas seputar keuangan, seputar perbankan, seputar fintech, seputar P2P lending. Dan salah satunya yang akan dibahas di video ini yaitu bagaimana caranya menghadapi debt collector yang datang nagih ke rumah ketika kalian atau nasabah telat bayar dan mengalami keterlambatan pembayaran di leasing, di multi-finance ataupun di pinjaman online. Perlu kalian ketahui bahwa debt collector itu adalah seseorang yang ditugaskan untuk menagih hutang ke kalian yang telat bayar atau ke nasabah yang telat bayar. Nah, ketika kalian mempunyai utang di pinjaman online atau di perbankan, di leasing, dan karena ketidakmampuan kalian akhirnya terpaksa gagal bayar atau telat bayar, dan akhirnya didatangi debt collector lapangan. Nah, bagaimana caranya menghadapi debt collector lapangan? Untuk yang pertama kali mengalami telat bayar di pinjaman online ataupun di leasing, di perbankan, yang harus kalian siapkan dulu adalah mental ketika kalian didatangi debt collector lapangan tersebut. Pengalaman saya dulu waktu saya bekerja di leasing kendaraan, terus saya pernah bekerja di dealer kendaraan juga, di dealer kendaraan roda 4, roda 2. Itu saya setiap hari pasti berkomunikasi dengan debt collector, baik itu dengan debt collector internal ataupun debt collector eksternal, yaitu perusahaan pihak ketiga yang disewa oleh leasing untuk menagih ke nasabah yang telat bayar. Dan ketika kalian mungkin saat ini ada yang mempunyai hutang di pinjaman online atau di perbankan, dan karena ketidakmampuan kalian akhirnya terpaksa telat bayar. Lalu tiba-tiba ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Yang harus kalian lakukan adalah selain menguatkan mental dan menyiapkan fisik dan psikis kalian, kalian harus tetap tenang menyikapinya, tenang menghadapinya. Dan tanyakan dulu surat-surat dari debt collector tersebut. Yang pertama yang harus kalian tanyakan adalah surat tugas penagihan, lalu ID card dan KTP dari debt collector tersebut, dan harus kalian pastikan bahwa nama di ID card dan nama di KTP itu harus sama. Lalu yang ketiga adalah sertifikat penagihan atau sertifikasi profesi penagihan. 4 hal tersebut harus dibawa oleh debt collector lapangan yang mengunjungi ke rumah kalian. Mau itu dari DC pinjaman online, debt collector leasing, debt collector bank, pokoknya tim penagih yang datang ke rumah yang akan menagih ke rumah kalian itu wajib membawa 4 persyaratan tadi: ID card, KTP, surat tugas penagihan, dan sertifikasi penagihan. Dan buat kalian yang tiba-tiba ditagih oleh debt collector pihak ketiga, maka debt collector tersebut harus membawa surat kuasa penagihan dari pihak ketiga. 5 hal tadi harus dibawa oleh debt collector pihak ketiga. Jadi setelah kalian menanyakan surat-suratnya dengan lengkap dan mereka membawa surat-surat yang resmi, barulah di situ kalian boleh mempersilahkan debt collector tersebut masuk ke dalam rumah kalian dan bisa negosiasi dan dibicarakan perihal tentang hutang yang belum bisa dibayarkan. Nah, nanti mungkin pasti ada yang terjadi perdebatan, ada juga yang debt collector itu datang dengan cara baik-baik, ada yang dengan cara-cara kasar. Tujuannya mereka datang dengan cara-cara yang kasar tersebut hanya untuk menakut-nakuti saja. Karena sebenarnya di hati kecil mereka juga ketakutan
Kalau misalkan kalian terlihat tenang, terlihat santai, tidak takut ketika didatangi debt collector lapangan yang datang dengan cara-cara yang kasar tadi. Sebenarnya kalau misalkan kalian tahu, ketika pengalaman saya dulu kerja di leasing kendaraan dan juga di dealer kendaraan, itu orang-orang yang dari DC lapangan atau debt collector lapangan atau pihak ketiga itu sebenarnya orangnya baik-baik semua. Cuman mungkin karena mereka dituntut harus mengejar target, sehingga mereka terpaksa melakukan cara-cara penekanan, tapi ada yang menyalahgunakan aturan dengan cara-cara yang tidak beretika, dengan cara-cara yang kasar, kekerasan fisik, kekerasan verbal, itu melanggar aturan. Itu pasti ada debt collector yang seperti itu, karena pikirannya udah kalut, mereka dikejar target, harus dapat uang, harus dapat insentif, sehingga berusaha dengan cara apapun mereka menagih nasabahnya agar nasabah tersebut segera melakukan pembayaran. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin mempunyai hutang, baik itu di pinjaman online, di perbankan, di leasing, ataupun dimanapun, kalian tidak usah malu, tidak usah takut, karena negara aja punya hutang, apalagi rakyatnya yang ditindas oleh aturan-aturan yang ada di negara ini. Ya pastilah yang namanya warga negara yang ditindas dengan aturan-aturan yang ketat di negara ini, pasti mereka banyak yang berhutang. Apalagi saat ini sulitnya lapangan pekerjaan, sulitnya mencari uang, sehingga berpotensi orang untuk bertahan hidup akan melakukan apa saja agar mereka bisa tetap makan, bisa tetap berjalan hidup, dan salah satunya yaitu dengan cara berhutang. Jadi kalian tidak usah malu jika mempunyai hutang, baik di pinjaman online, di leasing, di bank, dimanapun. Dan masih ada orang yang tabu dan malu mengakui bahwa suka minjol, punya utang di pinjaman online, sampai rela melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sampai habis-habisan membayar utang di pinjaman online karena tidak tahu, karena dibodoh-bodohi oleh pinjaman online. Dan hal itu tidak boleh terjadi. Sebaiknya kalau memang kalian punya utang di pinjaman online, lebih baik jujur pada diri sendiri, jujur pada orang sekitar. Misalkan kalau yang sudah berkeluarga, jujur pada istri, pada pasangannya, atau pada keluarganya, itu lebih baik agar kalian bisa mendapatkan penguatan mental daripada nanti kalian segala sesuatunya ditanggung sendiri dan akhirnya melakukan perbuatan yang di luar akal sehat. Karena berurusan dengan utang ini sesuatu yang berat, apalagi bagi orang-orang yang tidak paham dengan aturan utang piutang ataupun aturan pinjam meminjam di bank, di leasing, apalagi di pinjaman online. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin, sekali lagi, kalau kalian punya utang di pinjaman online, tidak usah malu. Yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah jangan berusaha membuat utangan baru. Jangan membayar utang di pinjaman online dengan cara berhutang. Kalau kalian merasa sudah tidak mampu bayar, tidak punya uang lagi untuk bayar, yang harus kalian lakukan adalah gagal bayarkan hutang di pinjaman online tersebut, lalu kalian terima segala resikonya, yaitu resiko terberatnya hanyalah BI checking. Itu juga kalau pinjaman online-nya melaporkan data-data kalian ke BI checking, tapi tidak semua pinjaman online melaporkan data-data nasabahnya ke BI checking. Jadi yang terpenting buat teman-teman semuanya yang saat ini mempunyai utang di pinjaman online, tidak usah malu, kuatkan mental saja. Ingat, yang mempunyai utang itu tidak hanya kalian, ada berjuta-juta orang punya hutang, apalagi sekarang kan tren meminjam uang di Bank Emok, itu wah, Bank Emok merajalela di kampung-kampung, di desa-desa, itu sangat berbahaya sekali. Tapi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, akhirnya masyarakat terpaksa meminjam uang di Bank Emok tersebut. Oke, yang terpenting kalian bijaklah dalam berhutang, jangan sampai jumlah tunggakan atau jumlah cicilan kalian melebihi dari jumlah penghasilan kalian. Baik itu penghasilan bulanan ataupun harian, yang terpenting maksimal pengeluaran kalian atau pembayaran utang kalian itu 20% dari jumlah penghasilan kalian per bulannya. Sehingga tidak akan terlalu membebani, dan diusahakan jangan membuat utangan baru. Ketika kalian tidak sanggup bayar di pinjaman online, solusinya hanya satu, yaitu gagal bayarkan pinjaman online tersebut, dan kalian bisa fokus untuk mencari rezeki yang lain agar bisa melunasi hutang-hutang kalian di kemudian hari. Dan ingat, ketika kalian menghadapi kesulitan-kesulitan apapun dalam kehidupan kalian, baik itu dengan utang piutang di pinjaman online, di perbankan, di leasing, yang harus kalian lakukan adalah minta pertolongan sama Allah agar kalian segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.